kesempatan ini saya ingin sampaikan dua hal. Yang pertama adalah kiat-kiat husnul khotimah. Kenapa? Kita tahu kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Di sini siapa yang ingin matinya belakangan? Karena kalau ditanya duluan mesti diam semua kok. Mungkin ada yang ingin mati belakangan. Bu, kalau mati belakangan sendiri nggak ada yang nguburkan malah repot Bu. Atau? Nah, jadi maunya duluan? Nah, enggak juga. Ini gimana tuh maksudnya? Kalau kita boleh milih, yang penting kita itu mati husnul. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Belum lama ini Bu, ada 4 anak SMP cukur. Cukur itu apa? Pangkas. Yang 2 sudah maju, lagi cukur. Yang kedua temannya itu duduk sambil main HP. Ya nunggu gantian lah gitu. Ya begini ini asik, tiba-tiba brek gitu. Ya HP-nya dari duduk itu mental gitu. Dikira temennya ngantuk. Begitu dibangunin ternyata sudah meninggal. Dari rumah sehat. Artinya apa? Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Karena orang mati tidak harus sakit dulu. Apalagi yang sudah sering sakit-sakitan. Lawang yang nggak sakit aja mati. Ada? Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Ternyata kematian itu nggak harus melalui tua dulu. Bener Pak Edi, sekarang Yusuf berapa nih? Baru 27. 27. Pak Edi, 72 itu mudah banget kalau dibanding 99 Pak. Jadi Bapak, Masya Allah masih muda banget ya. Dibanding 99. Ya. Artinya jangan tertipu dengan yang namanya umur, jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Itulah dalam kehidupan ini memang kita harus tahu kunci kebaikan. Kalau kembali kepada ayat tadi, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Yang menarik Bu, Pak, kata-kata pasti kata Imam Ghazali ya itu artinya dekat. Maka bodohlah seseorang sudah jelas-jelas dipastikan akan mati tapi tidak mempersiapkan diri dengan bekal yang terbaik. Lawang mati itu cuma 2 kok. Kalau nggak husnul khotimah, su'ul khotimah. Jenengan pilih yang mana? Hati-hati ya, jangan nyebut kusnul loh ya. Karena diantara kita ada yang nyebut kusnul. Kalau kusnul itu artinya jelek, buruk, hina. Ya, kalau bacanya kusnul itu artinya jelek, buruk, hina. Ibu itu kusnul khotimah. Jelek mulutmu. Karena artinya jelek. Tapi harus husnul. Bukan kha ya, tapi husnul. Ini perlu juga. Di kita kadang-kadang kalau di WA itu toh, semoga husnul khotimah. Marah yang ngerti. Aku diandake husnul khotimah ibuku. Tapi husnul khotimah. Nah, kalau husnul khotimah artinya baik, bagus dan mulia. Hati-hati. Ya. Karena banyak orang masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Tak bertulang. Karena lidah harus dijaga. Salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan seorang terletak pada penjagaan lidah. Kembali.
Kata Imam Ghazali tadi, kata-kata pasti itu artinya dekat. Maka bodohlah seseorang yang sudah jelas-jelas dipastikan akan mati kok tidak mempersiapkan diri dengan bekal amal yang terbaik. Ya. Maka kalau kita ingin husnul khotimah, perhatikan beberapa amalan ini. Yang pertama kata Rasulullah, siapapun di antara kita ingin husnul khotimah, ingin masuk surga, satu wajib ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'ah. Ini bahasa Arab loh, apa artinya coba? Apa perlu saya terjemahkan? Di tempat lain apa saya tanya, apa perlu diterjemahkan? Bilangnya gini Pak Edi, Ustadz mohon maaf kalau kami udah ngerti nggak ngundang Ustadz katanya. Ya udah. Oh. Ya, jadi siapapun di antara kita, ibu bapak yang betul-betul ingin matinya husnul khotimah dan pingin masuk surga, perhatikan kata Nabi tadi. Ini bukan kataku loh. Apa? Ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'ah. Wajib beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ingat-ingat nanti semester keluar ini. Ya, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya tidak syirik. Yang pertama. Yang kedua, iqamati sholat. Mendirikan sholat. Orang baik berbuat ini buat itu, kagak sholat, kagak beriman kata orang kita, kagak masuk surga. Dan sholat yang harus Bapak perhatikan, sholat itu yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Nah, itu Pak udah ngerti Pak. Alhamdulillah saya nggak perlu ngulangi gitu. Jadi sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Pokoknya mau baiknya macam apapun, tapi dia nggak sholat nggak ada nilainya. Maka perhatikan sholat kita. Inna awala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Idza saluhat saluhat wa idza fasadat fasadat. Sesungguhnya yang pertama kali diperiksa oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Puasa nggak pakai sahur, nggak sholat, nggak diterima. Ada nggak yang puasa tapi nggak sholat? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kok ngerti Bu? Kali. Sempet nanya dia, kamu nggak sholat? Ya, artinya harus diperhatikan. Karena ini gandengan ya. Setelah syahadat sholat. Yang kedua, sholat itu kadang-kadang menjadikan inspirasi di antara kita. Ada loh Bu, seorang non muslim dengar Allahu Akbar, hatinya tergerak masuk Islam. Ada kan? Ya, menjadi pintu hidayahnya. Ada non muslim mendengar adzan, dia kemudian tergerak hatinya masuk Islam. Malah yang muslim dengar adzan kaget. Ada itu. Atau Allahu Akbar, ya Allah, adzan. Ini ada, sudah tahu 5-10 menit lagi adzan malah menyuci, gosok-menggosok, ngopas mepes, goreng-goreng, godak-godok, nyetrika-nyetriki. Ya sholatmu mesti keteter toh. Ada kan yang kayak gitu? Dikit. Nih, saya mau kasih contoh. Ya. Contohnya, ini deh, apunten Pak ya. Biar seru aja. Nih contohnya, ibu-ibu, anaknya pulang atau suami pulang, Mbak ngasih uang setebel ini, bukan segini ya, setebel ini misalkan, dan semuanya merah. Uang misal aja nggak usah tanggung-tanggung, ya toh, ya kan? Kira-kira dihitung nggak? Jujur aja, dihitung nggak masalah, dihitung toh. Cuman pas ngitung, tang, baru setengah atau lebih sedikit. Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar. Tetap dihitung atau berhenti? Dihitung. Oh ya manusiawi. Ya, manusiawi. Ada. Ya, ini selesai urusannya sekarang. Sekarang pertanyaan yang lain. Ini pas ngitung. Ini yang tadi selesai ya. Pas ngitung teng udah setengah atau lebih sedikit. Perutnya mules. Saya tanya ini dihitung atau enggak? Oh iya. Ini menggambarkan panggilan Allah diremehkan kalau begitu. Lah begitu panggilan perut kok langsung. Malah yang bawa dihitungnya sama di WC-nya. Gila nih, naudzubillah min. Oh dia saking senengnya kok mengaget kok gitu. Wong misal kok Bu ya, baiknya. Jadi intinya jangan mengabaikan sholat ya. Ini perhatikan ya. Jadi yang kedua apa? Kalau kita mau husnul khotimah, yaitu jaga sholat kita. Yang ketiga, siapa yang betul-betul pingin husnul khotimah? Nah ini apa? Tarkul ma'asi wa dunub. Tinggalkan maksiat dan dosa. Terutama dari lidah. Suka marah-marah. Ibu pernah marah? Pernah marah? Tanggal berapa? Astagfirullah. Oh, berarti ini tanggal nggak aman ini. Dusta. Biasanya yang suka berdusta ibu-ibu sama emak. Oh iya, saya ulangi. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Bu, kalau bilang suami itu ada kelanjutannya loh. Dulu nemunya di mana? Halo? Hah? Temunya di pengkolan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ya, hati-hati. Jadi tinggalkan maksiat dan dosa. Kenapa? Orang yang banyak maksiat dan dosa itu hidupnya ruwet, sumpek. Apalagi suka ngebohong. Itu keluar rumah aja, mana jangan-jangan ada yang nggak lihat saya nanti. Mesti nggak tenang. Wong saya tadi kesini aja, saya tuh diem-diem nggak ngajak-ngajak. Wah, ternyata banyak yang ngikuti deh. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Ya. Bu, kalau bisa itu kita buat orang senang. Kalau nggak bisa jangan nyakitin orang. Jangan ngebohong, Bu. Apalagi pini sepengendika kena jening diri gumantung yang latih aja nih ringko gumantung ing busono. Itu nggak bener Pak. Kalau saya ngediko seperti itu Bu ini biasanya tok katanya. Itu Bu Yuni saksinya itu. Jadi harga diri seorang wanita itu Bu terletak pada tutur kata bicaranya. Makanya kalau seorang laki-laki seorang suami kok punya istri udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, musibah banget itu. Iya. Oh gitu ya? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Amin. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa dzikir istighfarnya.